Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsanuddin dengan NIM 231154007. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan praktikum 7, yaitu pemrograman sel. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai buka terminal terlebih dahulu. Oke, untuk percobaan pertama disuruh untuk membuat shell script ya. Buatlah file proc.sh dengan editor nano. Oke, pertama kita ketik nano spasi proc01.sh. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam penyuntingan ya. Kita ketik hashtag tanda seru terlebih dahulu /bin/sh garis ini memberitahukan sistem bahwa script ini harus dijalankan menggunakan sh. Kemudian yang kedua hashtag program shell. Nah, untuk teks yang ini, teks yang dimulai dengan hashtag tidak akan dieksekusi ya. Kemudian lanjut var 1 sama dengan x, yaitu var 2 sama dengan 8. Oh ya, untuk var 1 ini garis ini mendeklarasikan variabel 1 pengisinya dengan nilai x. Untuk yang kedua ini berarti mendeklarasikan variabel 2 untuk isinya dengan nilai 8. Oke, selanjutnya kita ctrl x, kemudian y, enter. Oke, lanjut. Yang kedua, untuk menjalankan shell, gunakan notasi titik di depan dengan nama program. Oke, kita ketik titik proc 01.sh. Nah, ini untuk menjalankan shell dengan notasi titik di depan nama program. Kemudian yang ketiga, untuk menjalankan shell dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Ini kita ketik chmod plus x, kemudian proc 01.sh. Nah, itu untuk membuat file proc01.sh menjadi executable. Kemudian lanjut ./proc01.sh. Nah, itu untuk menjalankan script secara relatif dari current directory. Oke, lanjut untuk percobaan kedua, yaitu variabel. Pertama, contoh menggunakan variabel pada sel interaktif. Oke, kita ketik vpt sama dengan poltek, enter. Nah, ini mendefinisikan variabel vpt dan menetapkan nilai poltek padanya. Kemudian selanjutnya echo gambar dolar ya, ini ya, gambar dolar echo terus vpt. Nah, ini perintah echo digunakan untuk mencetak nilai dari variabel vpt. Ini ntar kita cetak ini ya, vpt poltek tadi ya. Kemudian lanjut yang kedua, pemisahan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter dolar harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut.
Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Oke. Kemudian kita ketik vpt 2 Voltec elektronika, masih elektronika. Nah, akan terdapat pesan error karena sel menganggapnya sebagai dua perintah terpisah. Kemudian kita fpt 2 sama dengan tanda petik Voltec elektronika. Nah, dengan menggunakan tanda kutip ganda, sel akan menganggapnya Voltec elektronika sebagai satu string dan menetapkan ke variabel fpt2. Kemudian kita ketik echo fpt2. Oke, untuk yang tadi ini akan mencetak fpt2 sebagai string literal karena tidak ada tanda dollar di depannya. Setelah itu kita coba lagi kita menggunakan dolar ya, echo dolar vpt 2. Nah, akan muncul elektronika seperti yang di atas tadi nih ya, Poltek ini ya. Nah, kenapa ini tadi nggak muncul? Karena nggak ada tanda dolar ini. Oke, selanjutnya yang ketiga menggabungkan dua variabel atau lebih. Nah, ini di sini kita F1 ketik F1 sama dengan Poltek. Kemudian F2 sama dengan tanda kutip titik 2 tanda kutip. Kemudian F3 sama dengan elektronika. F4 sama dengan dolar S1 V1 dolar V2 dolar V3. Kemudian kita cek echo dolar V4. Nah, akan muncul Poltek tanda titik 2 dan elektronika. Lanjut nomor 4, menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan kosong atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong untuk menghindari kekeliruan nama variabel. Kemudian perlu diproteksi dengan kurung kurawal dan kemudian isi variabel tersebut digabungkan dengan string. Oke, sini kita ketik echo dolar V3 belum didefinisikan, hasilnya adalah string kosong. Setelah itu echo dolar V3 ITS. Nah, belum didefinisikan, hasilnya adalah string kosong. Kemudian echo
dolar kurung kurawal V3 kemudian ITS. Nah, dengan kurung kurawal kita memastikan bahwa bus memahami bahwa kita merujuk pada variabel V3 dan kemudian menggabungkannya dengan string ITS. Kemudian lanjut, yang kelima, variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk shell, instruksi tersebut akan dieksekusi. Kita ketik cmd sama dengan go. Nah, di sini variabel cmd menyimpan perintah go. Setelah itu kita ketik $cmd. Nah, untuk $cmd ini ketika kita manggil $cmd, shell akan mengeksekusi perintah go.sh. Setelah itu cmd_ls, cmd sama dengan tanda petik ls min l. Oke, cmd menyiapkan perintah ls min l, kemudian $cmd. Nah, kalau muncul tampilan seperti itu berarti akan memanggil shell akan mengeksekusi ls min l. Kemudian nomor 6, modifikasi file proc01.sh. Kita di sini ketik $v. V-nya kita ganti nano ya tadi. Nah, ini kita ubah, programnya kita hapus. Kemudian V1 sama dengan Poltek. Kemudian yang kedua V2 sama dengan tanda petik titik 2 tanda petik. Dan V3 sama dengan elektronika, ini dengan nilai masing-masing. Oke, udah ya. Seperti ini. Sebentar, kita kita sendiri tes dulu. Oke, scriptnya kan menjelaskan bahwa V1 Poltek variabel V1, V2 dan V3 diberi dengan nilai masing-masing. Oke, kemudian kita simpan terlebih dahulu dan kita ketik echo si pemrograman sel. Kemudian string pemrograman akan echo pemrograman sel akan memanggil pemrograman sel ini ya, mencetak string pemrograman sel. Terus kita ketik echo $v1 $v2 $v3. Nah, echo V1, V2, V3 akan mencetaknya dari V1 dan V2 dan string kemudian dinilai dari V3. Setelah itu V3 dan ITS echo
Satu, dua. Nah, muncul V3 di V3 ini ya, tampilan V1, V2. Oke, lanjut. Yang ketujuh, cara sederhana mengeksekusi sel adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama shell script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdaftar dalam patch, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Oke, kita clear dulu ya. Kita clear terlebih dahulu. Nah, lanjut. Kita ketik proc 01 slash proc 01.sh. Nah, dengan notasi titik, script akan dijalankan di sel saat ini. Kemudian kita ketik proc 01.sh. Terdapat pesan error. Jika direktori saat ini tidak ada di patch, akan muncul pesan error karena shell tidak dapat menemukan script. Setelah itu kita ketik proc 01.sh. Nah, saya akan menunjukkan bahwa script telah dengan saat ini. Jika belum, eksternal akan dapat pesan error. Oke, lanjut. chmod plus proc 01.sh. Nah, sekarang script dapat dijalankan. Jadi kita ketik titik proc 01.sh. Nah, dengan langkah-langkah ini, script akan berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, kemudian lanjut ke percobaan 3, yaitu keyboard. Pertama, menggunakan instruksi read. Oke, kita ketik read, misal Isan. Nah, read nama akan menunggu input dari pengguna setelah menggunakan mengetik Amir dan menekan enter. Nilai Amir akan disimpan dalam variabel nama Amir. Berarti ini kita ketik Amir ya. Oke, kemudian echo $Isan. Nah, akan muncul nama Amir tadi ya. Nama akan mencetak nilai dari variabel nama yaitu Amir. Kemudian kedua, membaca nama dan alamat dari keyboard. Kita ketik fit proc 02. Ini kita ganti proc 02.sh. Oke, kemudian kita ketik hashtag tanda seru /bin /h. Setelah itu, nah ini untuk menunjukkan bahwa script ini akan dijalankan menggunakan shell. Dan hashtag proc 02.sh. Hashtag membaca nama dan alamat. Membaca nama dan alamat. Kemudian kita ketik echo nama Anda. Kita mencetak string nama Anda diikuti dengan barisan baru.
Kemudian thread nama, bawahnya kita ketik thread nama. Thread nama membaca input dari pengguna dan menyimpan dalam variabel nama. Kemudian echo alamat. Mencetak string alamat diikuti dengan barisan baru. Kemudian kita ketik thread alamat. Setelah itu bawahnya echo kota. Nah, mencetak string kota diikuti dengan barisan baru. Kita ketik thread kota. Thread kota membaca input dari pengguna dan menyimpan dalam variabel kota. Kemudian setelah itu echo mencetak barisan kosong untuk memberikan spasi antara input dan output. Setelah itu echo hasil adalah dolar nama, dolar alamat, itu hasil adalah nama, alamat di kota mencetak hasil gabungan dari variabel nama, alamat, dan kota. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, kemudian lanjut yang ketiga, eksekusi program pro02.sh. Kita ketik dot spasi proc02.sh. Nah, kita masukkan nama Anda dengan menggunakan notasi titik. Di depan nama script akan dijalankan dalam konteks sel saat ini. Alhamdulillah akan mencetakkan input nama, untuk nama, alamat, dan kota. Cek hasil gabungan dari ketiga input tersebut. Alamat, jalan, setelah itu kota. Nah, dan muncul hasilnya seperti ini di Karawang. Oke, lanjut. Nomor 4, instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru, maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi tanda petik 2 yang untuk menghilangkan baris baru. Modifikasi program pro02.sh. Kita ketik, oh ini kita suruh modifikasi ya, nano pro02.sh. Baca nama dan alamat echo min n. Ini diubah menjadi min n. Min n nama Anda. Kemudian nama Anda tetap. Kemudian echo alamat. Ini kita ubah. Kita tambahi min n. Terus red alamat masih tetap. Bawahnya tambahi min n lagi. Min kota, red kota itu adalah di kota. Oke. Instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi. Perbedaan yang tertulis yang awalnya di bawahnya menjadi ke samping. Tadi kan kalau sebelumnya di bawah ya, seperti itu. Ini kalau diberi min n
hasilnya akan ke samping. Kita terlebih dahulu, ada X, Y, ter. Kemudian lanjut yang kelima, eksekusi program proc 02.sh. Kita ketik proc 02.sh, nama Anda, alamat, kota. Nah, kan tadi di bawah ya, sekarang jadi ke samping. Oke, lanjut. Yang keenam, variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas assignment atau membaca dari keyword atau variabel yang belum didefinisikan. Red nama, menunggu input dari pengguna yang akan mengeluarkan enter tanpa mengetik apapun sehingga nama tetap kosong. Oh iya, kemudian nama, akan tampilkan kosong ya. Coba kalau kita kasih nama, sini kita kasih Amir, terus kita jalankan echo dolar isan. Oke, kan muncul Amir karena sini tadi kita langsung enter ya, tidak dikasih nama di kosong, maka pas di jalan echo dolar isan akan kosong. Oke, lanjut, kita ketik dolar A, dolar A, dolar itu untuk mendefinisikan variabel A dengan nilai kosong, kemudian B sama dengan titik 2. Mendefinisikan variabel B dengan string kosong, setelah itu C sama dengan dolar A, dolar B. Ini untuk menggabungkan nilai dari variabel A dan B dan menyimpan dalam variabel C. Karena keduanya kosong, C juga akan ikut kosong. Oh, berarti sini akan kosong ya. Dan kita ketik echo dolar C. Oke, akan mencetak nilai dari variabel C yang kosong sehingga hasilnya adalah barisan kosong seperti ini. Setelah itu yang 7, variabel dapat disubstitusi dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah, instruksi PWD dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang back kuat atau tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel dir. Kita ketik PWD. PWD ini perintah mencetak direktori kerja saat ini atau current working directory. Dan kita ketik dir sama dengan ketik 1 PWD. Nah, kan menugaskan hasil dari perintah PWD ke dalam variabel dir tanpa tanda kutip terbalik digunakan untuk mengeksekusi perintah dan hasilnya akan digunakan sebagai nilai variabel. Oke, setelah itu
dan kita ketik echo $dir. Untuk echo $dir mencetak nilai dari variabel dir yang berisi patch directory kerja saat ini. Nah, oke, kemudian lanjut nomor 8. Buatlah shell script program 03. Kita ketik nano biasa proc03.sh. Terus kita isi tanda seru /bin/sh. Kemudian agar proc03sh. Setelah itu nama UIM. Nama UAMI barisan ini mengeksekusi perintah UAMI yang mengembalikan nama pengguna aktif dan sedang menjalankan script. Hasil dari perintah ini disimpan dalam variabel nama. Oke, setelah itu kita ketik echo nama. Pengguna aktif adalah nama pengguna aktif adalah nama. Echo nama pengguna aktif adalah nama. Baris ini mencetak pesan yang menggabungkan string nama pengguna aktif adalah dengan nilai dari variabel nama. Oke, kemudian tanggal sama dengan dash cut cat ini C1 sampai 10. Oke. Barisan ini mengeksekusi perintah date yang mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. Kemudian setelah itu kita ketik echo hari ini tanggal echo hari ini tanggal tanggal. Oke. Barisan ini mencetak pesan yang menggabungkan string hari ini tanggal dengan nilai dari variabel tanggal. Oke, lanjut. Yang ke-9, eksekusi proc03.sh. Kita ketik .proc03.sh. Nah, muncul seperti ini. Lanjut. Percobaan keempat percobaan 4 yaitu parameter. Pertama, membuat shell script proc04. Kita diperintahkan untuk membuat script proc04 terlebih dahulu. Kita ketik nano 04.sh. Oke, di situ isinya ada seru bin/bin/sh.
Kemudian proc04.sh versi 1, tambahan versi 1, dan parameter passing. Setelah itu kita ketik echo, nama program adalah nol. Nah, mencetak nama dari script yang sedang dijalankan $0 menyimpan nama script. Kemudian kedua echo parameter 1 tersatu adalah $1. Nah, untuk yang ini mencetak parameter pertama yang diberikan ke script $1 menyimpan nilai parameter pertama. Setelah itu echo parameter 2 adalah ini. Parameter 2 adalah $2. Ya, sama kayak yang pertama tadi, berarti menyimpan nilai parameter kedua. Setelah itu echo ini terakhir ini apa nih? Echo parameter 3. Parameter 3 adalah $3. Nah, sama mencetak parameter 3 yang diberikan ke script 3. Menyimpan nilai parameter ketiga. Oke, kita simpan. Lanjut yang kedua, eksekusi proc04sh tanpa parameter dengan 2 parameter dengan 4 parameter. Oke, kita ketik proc04.sh. Nah, akan juga seperti ini. Kemudian ketik proc4.sh Amir Hasan. Muncul tampilan seperti ini. Yang pertama Amir dan Hasan. Yang ketiga proc4.sh Hasan Badu Ali. Amir Hasan Badu Ali. Amir Hasan Badu Ali. Oke, lanjut. Yang ketiga, membuat shell script program 04 sh versi 2 dengan memberikan jumlah parameter. Berarti ini kita ganti ya. Masuk ke nano proc04.sh. Terus kita ubah versi 2. Ini kita ganti jadi versi 2. Kemudian parameter passing masih tetap echo nama jumlah parameter ya. Ini kita ganti jadi jumlah parameter yang diberikan.
adalah dolar. Oke, kemudian nama program adalah nol. Jadi nama program adalah dolar nol. Setelah itu yang bawah parameternya adalah satu. Oh, ini sama aja ya. Eh, co ter satu adalah dolar satu. Oke, terus kita simpan. Lanjut nomor yang keempat, eksekusi pro04.sh tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Kita ketik dot pro04.sh. Kemudian dot pro04.sh Amir Hasan Badwali. Amir Hasan Badwali. Nah, itu memberikan script mencetak jumlah parameter yang diberikan. Oke, lanjut yang kelima, membuat shell script pro04.sh versi 3 dengan menambahkan total parameter proses dan nomor proses edit atau PID. Termasuk nano pro04.s. Ini kita tambahkan, kita ganti versi 3 ya. Jumlah nama program 123 total paling bawah. Eco total parameter adalah dolar bintang. Eco PID proses shell ini adalah oke, untuk total parameter adalah ini. Oh, ini eco ya. Eco, maaf. Nah, untuk total parameter adalah dolar bintang ini untuk mencetak semua parameter yang diberikan ke script dolar bintang menyimpan semua parameter sebagai satu string. Kemudian untuk yang bawahnya PID mencetak proses ID PID dari shell yang menjalankan script dolar menyimpan PID dari proses shell saat ini. Oke, kita simpan. Lanjut yang 6, eksekusi proc 04 ESA dengan 4 parameter. Kita ketik dot proc 04.sh Amir Hasan Badu Ali. Amir Hasan Badu Ali. .sh. Oh, kurang spasi, maaf.
Rok 04 dot Tessa Amir Hasan. Nah, oke, lanjut. Percobaan kelima yaitu status exit. Pertama, string tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Kita ketik grep, kita grep xyz xyz slash etc slash password. Perintah ini grep digunakan untuk mencari string xyz, kemudian dalam file xtc slash password. File xtc slash password berisi informasi tentang pengguna sistem. Oke, kemudian kita lanjut echo dolar tanda tanya. Echo dolar tanda tanya. Nah, perintah ini mencetak nilai status exit dari perintah terakhir yang diperjalankan. Nah, perintahnya tadi kan 1 ya, kode exit ya. Oke, lanjut. Percobaan ke-6 yaitu konstruksi if. Yang pertama, instruksi dengan exit status 0. Kita ketik ini untuk menampilkan daftar pengguna saat ini sedang masuk atau login ke sistem. Oh, user. Oke, bisa. Oke, ini untuk mencari pengguna tertentu share dalam output dari perintah go. Dan lanjut echo dolar tanda tanya. Nah, kita muncul tampilan 2. Perintah ini mencetak nilai status exit dari perintah terakhir yang dijalankan. Maaf. Itu hanya menampilkan garis yang mengandung nama pengguna user. Nah, oke. Kemudian yang kedua, if membandingkan exit status dengan 0, bila sama maka blok program masuk ke dalam blok then strip v. Yang kedua kita ketik if dolar sama dengan 0 dan oh ya, kita jelaskan lebih dahulu. Untuk ini yaitu memeriksa apakah status exit dari perintah sebelumnya, dalam hal ini grab user adalah 0. Kita ketik dan kemudian echo pemakaian tersebut sedang oke. Oke. Kemudian V. Nah, oke, lanjut nomor 3. Yang ketiga, nomor kos 1 dan 2 di atas dapat disederhanakan dengan if grab kemudian
del 0. Ini untuk mencari pengguna user dalam output dari perintah tunggu. Lanjut percobaan 7, yaitu konstruksi if dan else. Pertama, membuat shell script program. Kita disuruh buat script lagi, nano proc5.sh. Terus isinya /bin/sh itu proc05.sh. Kemudian program akan memberikan konfirmasi apakah nama. Oke. Program akan memberikan konfirmasi apakah user sedang aktif atau tidak. Kemudian itu maintain berikan nama pemakai. Setelah itu ret nama. Nah, perintah ret nama ini untuk membaca input dari pengguna dan menyimpan dalam variabel nama. Setelah itu bawahnya if grep nama lebih besar /dev/0, then echo $nama sedang aktif. Kemudian else echo $nama tidak aktif, $nama tidak aktif, dan V. Oke, kita jelaskan terlebih dahulu untuk echo nama sedang aktif. Ini ya. Perintah ini mencetak pesan bahwa pengguna dengan nama tersebut sedang aktif. Kemudian else jika grep tidak menemukan nama, status exit adalah bukan nol dan blok else akan dijalankan. Setelah itu untuk echo nama tidak aktif, perintah ini mencetak pesan bahwa pengguna dengan nama tersebut tidak aktif.
Kemudian yang V mengakhiri blok if dan else. Kita simpan. Oke, lanjut. Yang kedua, jalankan proc 05.sh, masukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi wo dan coba juga untuk nama pemakaian yang tidak aktif. Oke, kita ketik wo. Oke. Kemudian dot si proc 05.sh, nama sama dengan ser. Nah, berikan nama pemakaian. Misal Tio sedang aktif. Oke, kemudian klik lagi nama sama dengan student os. Oke, terus Tio. Nah, oke. Mungkin coba kalau kita ganti nama. Misal yang atas ini user kita. Nah, tidak aktif. Karena ini kita pakai Ubuntu Tio ya, teman. Dan lanjut, misal yang student ini kita ganti sana. Oke, tetap tidak aktif, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak salahnya, mohon maaf. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.